Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman Islam serta nikmat kesehatan yang bunda-bunda, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan Bunda Siti Munawaroh SPD. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Rasulullah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin. Bunda-bunda, mari untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini kita baca basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan kita dapat memberikan banyak ilmu, manfaat serta keberkahan untuk kita semuanya. Ala hadiniya Al-Fatihah. Amin. Terima kasih bunda-bunda. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilakan untuk Bunda Munawaroh yang akan menyampaikan aksi nyatanya diseminasi budaya positif di lembaga kami KB TKIT Al-Mawajid. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih Bunda Ida untuk waktunya, dan terima kasih untuk Bunda Sus selaku kepala sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk melaksanakan aksi nyata pada siang hari ini. Dan untuk teman-teman semuanya, teman sejawat yang telah menyempatkan waktu di siang hari ini untuk mengikuti aksi nyata pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan sholawat serta salam kita sambungkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bunda-bunda semuanya, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 8 ya bunda-bunda semuanya, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Materi ini saya dapatkan di modul 1.4. Hal ini memang banyak hal-hal baru yang saya dapatkan di CGP ini, yang semula saya belum tahu tentang apa itu segitiga restitusi, kemudian tidak tahu tentang posisi kontrol, dan keyakinan kelas itu juga sesuatu hal yang baru. Kalau dulu berupa peraturan kelas, kalau sekarang menjadi keyakinan kelas. Yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru adalah ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi. Maksudnya berdiferensi adalah itu berbeda-beda, jadi bermacam-macam karakter anak, cara belajar anak, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dan saya yakin bunda-bunda semuanya sudah tahu tentang
pelajar Pancasila itu apa saja? Yaitu ada yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu merupakan isi dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru dalam mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi yang dimaksud miskonsepsi tentang teori kontrol ini adalah cara pandang yang salah terhadap teori kontrol. Jadi kalau ini mungkin saat kita dulu menjadi murid ya, guru-guru kita dulu, guru adalah segalanya. Jadi semuanya itu berpusat pada guru. Ada hal untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon kemudian teori kontrol. Jadi yang stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi kayak yang kalau stimulus respon itu semua disamakan, disamaratakan. Kemudian pada stimulus respon ada lagi semua orang lihat yang sama. Tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi semua punya pemikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda. Itu ada pada teori kontrol. Kemudian kita mencoba pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mempengaruhi orang itu supaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pendapat orang yang berbeda-beda itu berusaha kita pahami. Jadi tidak harus sama, tidak harus semua A, semua B itu enggak, tetapi bisa berbeda-beda. Nah, untuk berikutnya adalah perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika mungkin dulu ya saya juga mungkin melakukan juga dulu, menganggap kalau anak yang tidak nurut sama kita, murid yang tidak solid, tidak nurut itu sesuatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami bahwa anak yang mungkin lari-lari dan itu dia tuh memiliki tujuan kayak gitu loh. Jadi ada rasa yang dia miliki untuk tujuan tertentu. Kenapa dia nggak bisa duduk anteng? Kenapa dia menghamburkan mainan? Nah itu dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun ketika kita tanya dia belum bisa menjawab tujuan maksudnya itu apa gitu. Kemudian pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, dan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian lagi selanjutnya
selanjutnya stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Dan di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Nah, untuk selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi maksudnya di sini adalah ketika anak melakukan disiplin karena contoh nih, misalkan, ayo duduk rapi, nanti ada hadiah dari bunda. Ayo berangkatnya jangan terlambat, nanti dapat bintang. Ayo, nah itu saat melakukan itu karena ingin mendapatkan imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jangan datang terlambat. Kalau datang terlambat nanti suruh berdiri di lapangan. Nah itu kan jadi berangkat gasik karena tidak ingin dihukum. Nah itu kan ancaman atau hukuman. Tetapi berbeda lagi dengan disiplin positif yang pendidik itu sebagai pendidik ya, misalkan nih berangkat gasik karena ingin cepet-cepetan absen tuh ya, supaya kalau absen kita kan 7:30, itu lebih dari 7:30 udah nggak masuk lah, itu cepet-cepetan supaya tetap terekam. Nah itu kan berarti ada unsurnya ya, ada unsurnya. Nah sedangkan kita sebagai pendidik harus memiliki tujuan intrinsik dari dalam. Jadi berangkat gasik supaya memang jadi teladan murid lah. Terus jadi memang ini tugas saya harus datang sebelum murid datang, begitu. Itu tujuan intrinsik ya. Nah, ini sekarang tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, ras, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Ini kalau kita sebagai pendidik itu kan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Bisa juga itu berdasarkan IBO Primary Years Program. Itu ada nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian
keterampilan hidup atau life skill. Itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita atau murid-murid kita. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Betul nggak ya? Kebutuhan dasar itu seperti itu. Pasti ya, sebagai manusia itu kan memiliki kebutuhan dasar. Memang benar, kita ingin sesuatu yang kita lakukan itu mendapat apa ya? Mendapatkan apa yang kita inginkan itu harus tercapai gitu loh. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Seperti halnya bunda-bunda bekerja sebagai seorang guru. Apa sih tujuan? Mungkin kan kita kadang merefleksi diri. Apa sih tujuan kita susah-susah bekerja jadi guru PAUD yang menghadapi berbagai macam jenis anak dengan tingkah polanya. Tetapi dengan kesadaran hati kita nyaman, enjoy. Itu kan berarti kita sudah memiliki tujuan ya. Kenapa kita memilih sebagai guru PAUD itu. Nah, ketika sudah memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Mungkin ketika kita sudah merefleksi diri, jadi lebih nyaman menjadi guru PAUD itu ternyata banyak pahala tentunya ya, amin. Kemudian ya hal-hal baik bisa kita berikan kepada anak-anak didik kita. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan bertahan hidup ini bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok ya. Kalau dulu pelajaran kita di SD atau SMP dulu ya, kebutuhan pokok manusia itu makan, tempat tinggal, pakaian, itu ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia tentang rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Itu menjadi kebutuhan dasar manusia yang kedua. Kemudian penguasaan. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang ketiga, yaitu penguasaan berupa harga diri, memimpin, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Jadi ini kebutuhan dasar semua orang. Jadi bukan hanya 1-2 orang aja yang istilahnya menjadi orang utama, tetapi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar penguasaan berupa harga diri, memimpin, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia berupa kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu maksudnya ya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kalau kita tertawa itu adalah kebutuhan dasar manusia, ya.
kesenangan ya. Lanjut tentang motivasi perilaku manusia ya. Motivasi perilaku manusia ini ada dua. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Motivasi yang ekstrinsik adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan orang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan contoh kecil ya, kita berangkat pagi-pagi ke sekolah. Itu karena faktor apa? Karena faktor intrinsik atau ekstrinsik. Kalau kita lari-lari berusaha untuk cepat datang ke sekolah karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ataupun ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, itu motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya adalah saya ingin berangkat GASI karena memang ini sudah menjadi tanggung jawab saya, menjadi tugas saya ketika saya hadir lebih awal daripada murid saya, karena saya harus menyambut murid saya. Nah, itu motivasi yang timbul dari diri sendiri, berarti itu dinamakan motivasi intrinsik ya. Kalau motivasi ekstrinsik itu yang terjadi karena supaya tidak ada hukuman, supaya dapat penghargaan, nah itu yang ekstrinsik. Nah, selanjutnya ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses untuk kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi maksudnya adalah ketika motivasi tadi supaya tidak ada hukuman seperti itu ya. Sedangkan hukuman itu yang membuat hanya guru, murid nggak tahu. Tiba-tiba misalkan nih ada murid terlambat. Kenapa terlambat? Tapi kalau PAUD saya rasa belum tepat ya kalau diterapkan ya. Mungkin kalau di SMP, SMA ya barangkali kenapa terlambat? Kalau terlambat gurunya langsung menghukum suruh berdiri di lapangan dengan satu kaki. Nah, itu hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba ting gitu ya. Gurunya ting, oh ini terlambat saya hukum seperti ini gitu. Terus murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan ketika mendapat hukuman apa itu sesuka penghukum seperti itu, dan bersifat satu arah. Maksudnya adalah yang tahu mau menghukum aja, yang tahu hukumannya yang menghukum aja. Jadi yang dihukum tidak tahu apa hukumannya. Kemudian hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau hukuman fisik mungkin suruh bersih-bersih kamar mandi, suruh itu tadi berdiri di lapangan dengan satu kaki, itu adalah hukuman fisik. Dan juga bisa ketika hukuman fisik itu diterima, psikisnya pun bisa kena karena apa? Malu, gitu ya. Kemudian nanti dapat bullying juga gitu. Kemudian kalau konsekuensi
konsekuensi itu, jadi ketika kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, itu kan jadinya konsekuensi terencana. Jadi misalkan sudah kita bicarakan anak-anak untuk masuk sekolah jam sekian. Jadi kalau nanti ada yang terlambat, kira-kira hukumannya, bukan hukuman lagi ya, konsekuensi. Maaf, konsekuensinya apa ya jika terlambat? Nah, itu peserta didik diajak komunikasi. Jadi dua arah, ya, terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi nanti misalkan nih konsekuensinya nanti kalau terlambat nunggu dulu, atau kalau terlambat nanti hafalan dulu, kayak gitu ya. Kalau untuk kita mungkin bisa seperti yang di buku profil kita itu, kalau hukumannya berupa hafalan gitu ya. Kemudian konsekuensi berikutnya, kalau kita berdiskusi dengan murid tentang konsekuensi, itu murid tetap dibuat nyaman dengan konsekuensinya ketika melakukan pelanggaran atau kesalahan. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Dan ini yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu sebagai proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika murid tahu kesalahannya, kita tinggal menanyakan konsekuensi keyakinan kelas kita apa, seperti itu. Jadi nanti murid udah tahu, karena tadi udah dibuat bersama-sama, dia mengingat bahwa di kelas kita keyakinannya berangkat sekolah tidak boleh terlambat. Terus terjadi proses untuk kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau ketika terlambat berarti harus apa? Jadi murid ngomong sendiri, dia menginginkan sendiri konsekuensinya ini, seperti itu. Jadi bukan guru yang menentukan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Apa itu? Nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Pada kasus siswa selalu datang terlambat ke sekolah. Jadi ketika guru itu berposisi sebagai penghukum, maka akan dengan tegas mengatakan berdiri di depan pintu kelas selama 1 jam. Itu kan berarti hukuman ya. Jadi posisi gurunya adalah sebagai penghukum. Hukumannya adalah, contoh, kenapa datang terlambat? Bla bla bla. Kemudian langsung guru memberi hukuman untuk siswa yang terlambat tersebut, suruh berdiri di depan pintu kelas selama 1 jam. Kemudian untuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ketika kasus yang sama, siswa selalu datang terlambat ke sekolah, guru akan mengatakan, berapa kali Bunda menasehati kamu, tetapi kamu selalu saja mengecewakan Bunda. Jadi ketika anak datang terlambat kan mesti kita tanya kenapa, kemudian kita kan menasehati. Nah, kok berulang kali seperti itu? Nah, sebagai posisi kontrol guru itu membuat rasa bersalah siswa yang terlambat itu dengan, berapa kali Bunda menasehati kamu, tapi kamu selalu saja mengecewakan Bunda. Ketika guru sudah mengatakan hal itu, maka murid akan merasa bersalah. Jadi dikatakan sebagai pembuat rasa bersalah. Untuk berikutnya adalah masih dalam kasus yang sama,
siswa selalu datang terlambat ke sekolah ketika posisi kontrol guru sebagai teman. Nih, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bunda ya, sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terlambat lagi ya. Jadi seorang guru memposisikannya sebagai teman. Kita ajak ngobrol, kemudian dengan bahasa besok lagi jangan diulangi ya, jangan terlambat lagi ya. Itu posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian posisi berikutnya adalah posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ketika siswa terlambat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Ketika datang terlambat, maka berdoa sendiri karena teman-temannya sudah berdoa bersama-sama. Ini sebagai posisi gurunya sebagai pemantau. Dan posisi kontrol guru yang terakhir adalah sebagai manajer. Masih dalam kasus yang sama, ketika siswa selalu datang terlambat ke sekolah, maka ketika posisi kontrol guru sebagai manajer akan menanyakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Maka si anak akan mengatakan, ya saya tahu bunda kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi posisi manajer ini adalah ketika konsekuensinya itu apa, kayak gitu loh, itu anak akan mengatakan sendiri. Jadi tanpa harus kita memberi hukuman, tanpa kita harus mengintimidasi atau dan lain sebagainya, itu dengan posisi manajer cukup dengan menanyakan demikian, anak-anak akan memperbaiki kesalahannya dengan apa itu sudah bisa diajak komunikasi. Tetapi jika kita dengan anak PAUD ya, seperti kita di TK ini ya, memang kalau komunikasi dua arahnya belum bagus, itu belum bisa kita terapkan memang. Jadi kalau hal itu biasanya di kelas-kelas yang sudah atas. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, dan sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Ini tentang pembentukan keyakinan kelas. Jadi jelas abstrak ya, berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kata-katanya kata-kata positif. Contoh misalkan langsung aja, mandiri, bertanggung jawab, universal. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di segitiga restitusi itu yang pertama ada validasi, kemudian menstabilkan identitas, berikutnya menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan dulu, menstabilkan identitas, validasi, kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Menstabilkan identitas itu maksudnya adalah
ketika anak bersalah itu kita stabilkan perasaannya dulu, kita stabilkan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi istilahnya biar anak tidak merasa takut dulu, kita stabilkan dulu ya. Kemudian pada validasi tindakan salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Alasannya apa melakukan itu, melakukan kesalahan itu? Tentu kamu punya alasan. Itu ada pada validasi tindakan yang salah. Kemudian adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah divalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah cara menyelesaikan masalah berupa segitiga restitusi. Dimaksud tadi menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bunda juga pernah melakukan kesalahan itu. Bunda tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bunda ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi istilahnya kita berdialog untuk menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung marah-marah dan lain sebagainya itu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Validasi tindakan yang salah itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Apa? Melulu ya, bahasa Jawanya yang melulu ya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ada ketika anak bertengkar apa itu kan karena dia mempertahankan haknya. Ibaratnya rebutan. Terus ada yang nangis gitu kan. Jadi kenapa? Padahal itu tadi, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, melulu ya itu. Kemudian kita lulu lagi dengan kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ketika berebut lagi dua anak berebut sudah diambil itunya, udah merasa itu kan temannya nangis tuh. Nah itu di sini guru bertindak memvalidasi tindakan yang salah. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi tidak langsung menjas. Kemudian yang terakhir tadi adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Mungkin tadi sudah dibuat keyakinan kelas kita tidak boleh berebut mainan. Kemudian harus apa gitu. Terus setelah menanyakan keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi mungkin keyakinan kelas kita itu apa? Ketika udah seperti itu, ketika kamu membuat temanmu menangis, lalu bagaimana gitu, cari solusinya. Nanti anak akan menyampaikan sendiri. Ini contoh ya, ada contoh
contoh penerapan segitiga restitusi. Ada suaranya nggak? Atau ada suaranya ya? Harusnya ada suaranya ya. Monggo. Ini Nganter mi. terlambat. Oh, nggih, pun nganter mi. Oh, nggih. Oh, jadi gurunya langsung marah-marah itu ya. Ketika hukumannya suruh keliling lapangan basket. Suruh bersih halaman. Itu berposisi sebagai penghukum tadi ya. Ya. Suruh 2 kali tidak mau, malah suruh 5 kali, katanya biar kapok gitu ya. Nah itu tadi adalah guru sebagai penghukum, menghakimi, menunjuk-nunjuk, berdarah pinggang, membentak. Nah, hukumannya verbal atau fisik. Suaranya sayang. Seperti ini tadi memposisikannya sebagai membuat rasa bersalah. Gimana toh kok terlambat terus dikira tuh bunda tidak pernah bikin kamu tidak pernah menegur kamu seperti itu. Jadi membuat merasa bersalah. Tanpa kita sadari tuh kadang kita melakukan praktek-praktek itu ya. Sering lah. Ya. Praktek.
kedua merasa bersalah yang posisi yang beda. Karena guru memposisikan diri sebagai teman, jadi diajak senyum, ajak guyu-guyu. Masalah ini apa Yono ini gila berarti itu memposisikan dirinya sebagai teman ya. Suara guru akan ramah, cenderung sendagura untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, agar dengan guru SD kelas dampak posisi teman tuh, murid akan bertanggung jawab kepada satu orang. Jadi faktor ketergantungan, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk orang sendiri. Nah, ini untuk selanjutnya yang keempat, pemantau. Posisi pemantau itu, seorang pemantau akan bersuaranya datar, tidak emosional. Jadi ada hitung-hitungannya itu tadi. Terlambat berapa menit? Berarti kan tidak ikut pelajaran berapa menit itu. Nah, konsekuensinya itu kan waktu istirahat itu suruh tidak istirahat tapi mengejar ketinggalan tadi yang mungkin 20 menit ketinggalan tadi. Ini yang terakhir posisi sebagai manajer. Mungkin kebebasannya kurang, jadi karena dapat pemahaman di jam istirahatnya itu suruh kerja ketinggalan itu. Jadi kalau yang posisi manajer itu anak suruh sendiri apa sih? Bagaimana untuk memperbaikinya kesalahanmu, cara memperbaiki kesalahanmu bagaimana? Jadi kan nanti solusinya saya akan menyetel alarm supaya bangunnya tidak kesiangan. Cari solusi sendiri. Dan kalau anak mencari solusi sendiri kan tidak merasa keberatan. Dan itu menjadi kesadaran anak lebih mengena gitu.
yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan bunda-bunda semuanya tentang disiplin positif ini atau tentang budaya positif ini. Silakan Nur. Motivasi intrinsik itu kayaknya kesadaran dari diri sendiri, bukan dari orang lain, kesadaran diri sendiri. Jadi kalau intrinsik itu memang kesadaran diri. Aku mau berangkat berangkat awal supaya bisa menyambut murid-muridku. Nah, itu intrinsik. Kalau yang aku mau berangkat gasi supaya absennya tidak ketinggalan, pinjernya tidak ketinggalan, itu merupakan faktor ekstrinsik dari luar. X itu dari luar, kalau in itu dari diri sendiri. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Kalau dulu itu mungkin bisa dikatakan sebagai peraturan kelas. Nah, ini tentang keyakinan kelas itu sebaiknya itu memang dibuat bersama-sama. Ya, kesepakatan dengan guru dengan anak membuat keyakinan kelas. Jadi ini kan kita masih tahasus nih, masih MPLS lah ibaratnya. Jadi saat nanti anak-anak mulai pembelajaran, sebelum pembelajaran itu sebaiknya dibuat keyakinan kelas dulu. Jadi kita aja diskusi anak-anak tentang keyakinan kelas kita, dan itu mungkin tidak perlu banyak-banyak, cukup 2 atau 3. Yang penting konsisten kita lakukan. Jadi nih contoh misalkan kita buat keyakinan kelas tidak terlambat. Nah itu mungkin bisa kita tempel selama 1 minggu. Nah kita lihat anak kita dengan keyakinan kelas itu dalam 1 minggu itu masih ada nggak yang terlambat? Kalau dalam 1 minggu ini keyakinan kelas yang kita buat tidak boleh terlambat, kok sudah berhasil semua, tidak ada yang terlambat, berarti keyakinan kelas ini sudah sukses. Itu ya. Terus membuat keyakinan kelas untuk minggu berikutnya, membuat keyakinan kelas yang lainnya. Mungkin dengan membuat keyakinan kelas mandiri, berarti harus mandiri dalam segala hal. Kita amati, kita observasi anak-anak kita untuk pelaksanaan keyakinan kelas yang mandiri dalam segala hal, baik itu dalam bermain, nanti kadang kan ya namanya anak PAUD ya enggak itu ya, enggak itu ya, kadang ada yang masih minta tolong gitu kan. Itu dengan keyakinan ini kita bisa sering mengingatkan karena keyakinan kelas kita apa gitu ya. Jadi menumbuhkan kemandirian anak-anak juga seperti itu. Terus setelah itu kita buat 1 minggu berhasil, minggu berikutnya bisa kita ganti keyakinan yang lainnya. Itu ya.
Jadi sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat bersama anak-anak. Jadi kita diskusikan bersama. Kalau dulu mungkin ini saya sendiri juga seperti itu. Kita langsung nih membuat peraturan kelas bla 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 bla. Kan anak nggak tahu itu prosesnya dari mana. Terus ujuk-ujuk ada ujuk-ujuk. Nah, sekarang dengan setelah saya melaksanakan diseminasi budaya positif ini, saya berharap nanti bunda-bunda semua bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Itu ya bunda-bunda. Ya Bun. Baik, terima kasih untuk perhatiannya dan waktunya pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan kepada Bunda Ida. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bunda Muna atas aksi nyata diseminasi budaya positif. Kita punya ilmu ya Bun, ilmu baru tentang konsep diri budaya positif, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, restitusi, dan lain sebagainya tadi. Insya Allah kedepannya mulai hari ini kita belajar bersama, berupaya untuk kemajuan, untuk kebaikan siswa-siswi kita di KB TKIT Al-Mawaddah. Semoga semakin maju, meningkat semuanya. Anak-anak jadi anak yang solihah dan pintar. Itu amin. Baik bunda-bunda, untuk kegiatan siang hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, lancar. Mari bunda-bunda kita tutup kegiatan siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.